Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kinta Rizky Amanda dengan NIM 22060404 dengan kelas B2 PGSD non reguler dengan mata kuliah telaah kurikulum dan kapita selekta sekolah dasar yang diampu dengan dosen Bapak Dr. Anas Haji Roni Mugara MPD. Dengan di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pendidikan di negara Yunani. Yang pertama itu untuk pembahasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai profil negara, yang dimana profil negara di negara Yunani. Yang kedua ada sistem pendidikannya, ada kurikulumnya, ada kelebihan dan kekurangan, presentase anggaran pendidikan, perubahan kurikulum, gaji dan tunjangan guru, dan biaya hidup di Yunani. Kita simak selanjutnya. Nah, profil negara Yunani yang diresmikan nama dan lokasinya itu Republik Helenik atau Ellada. Nah, yang kedua itu titik lokasinya itu terletak di bagian tenggara Eropa di ujung selatan semenanjung Balkan. Nah, perbatasan wilayahnya itu ada berbatasan dengan Albania di barat laut, atau Makedonia utara dan Bulgaria di utara, serta Turki di timur. Nah, ibu kotanya itu adalah Athena, dan kota besar yang lainnya itu seperti Thessaloniki, Patras, Heraclion, dan Larissa. Nah, penduduknya itu sekitar ada 10,4 juta jiwa, yang dimana data tersebut bisa bervariasi. Nah, yang kedua itu etnis dan bahasanya itu seperti mayoritasnya di Yunani berbahasa Yunani. Selain itu agamanya, sebagian besar penduduk Yunani menganut agama Kristen atau Ortodoks Yunani. Nah, yang berikutnya adalah sistem pemerintahannya. Sistem pemerintahannya itu republik parlementer, kepala negaranya presiden, juga kepala pemerintahannya perdana menteri. Yang selanjutnya mata uangnya itu euro, dan sektor utama ekonomi pariwisata, pertanian, dan maritim. Selanjutnya, nah, geografi atau luas wilayahnya itu sekitar 131.957 km persegi. Dan pulau-pulaunya itu Yunani memiliki lebih dari 6.000 pulau. Dan juga iklim di Yunani memiliki iklim Mediterania dengan musim panas yang hangat dan kering, serta musim dingin yang sangat dingin. Dengan hubungan internasionalnya itu yang ada yang pertama anggota Uni Eropa atau anggota NATO, atau juga hubungan dengan negara-negara tetangga. Nah, di sini ada budayanya juga. Yang pertama warisan kunonya itu tokoh-tokoh seperti Socrates, Plato, Aristoteles, dan Homer. Yang kedua festival dan tradisi festival musik, tari, dan drama termasuk di teater-teater kuno. Dan yang terakhir ada masakan Yunani atau yang paling populer, hidangan terkenal meliputi moussaka, souvlaki, spanakopita, dan tzatziki. Nah, selanjutnya ada sistem pendidikan. Nah, sistem pendidikan Yunani yang pertama itu ada taman kanak-kanaknya atau bisa disebut Nippiagogeio. Dan di selanjutnya setelah anak tersebut mengikuti jenjang berikutnya itu SD yang disebut Dimotiko Skoleio. Dan selain dari sekolah dasar, terus menuju sekolah menengah pertama yang disebut Gimnasio, sekolah menengah atas Lyceio atau EPAL, dan sekolah kejuruan itu EIK. Nah, di sini anak tersebut ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan yang disebut universitas atau AE. Nah, atau juga lembaga pendidikan teknologi itu yang disebut TI atau bisa dibilang TEI gitu. Terus ada juga Panhellenic Examination. Nah, yang terakhir universitas terbuka Yunani yang disebut Hellenic Open University. Di mana di taman kanak-kanak ini yang awal mulanya sejak memasuki sekolah menengah ke bawah itu bisa dimulai pada usia 4-6 tahun. Nah, yang setelah selesai melanjutkan itu baru anak tersebut bisa melanjutkan ke SD yang dimulai pada usia 6 hingga 12 tahun. Yang selanjutnya setelah mengikuti sekolah dasar dan bisa melanjutkan sekolah menengah pertama atau gimnasio pada usia 12 hingga 15 tahun. Nah, setelah dari sekolah menengah pertama, kita bisa melanjutkan selanjutnya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMA atau Lyceio atau EPAL. Nah, di sini dari usia 15 sampai 18 tahun, dan bisa juga
jenjang lebih tinggi lagi, sekolah kejuruan itu pendidikan dan pelatihan teknis setelah gimnasio atau laiko. Nah, setelah kita lulus bisa kita mengikuti sekolah kejuruan atau juga bisa memberikan pendidikan gratis kepada mahasiswa. Nah, ini juga bisa yang mengikuti universitas atau yang lebih tinggi itu bisa di Yunani itu lebih difokuskan juga kepada bidang-bidang teknisnya dan lebih profesional, atau bisa di lembaga pendidikan teknologi. Nah, terakhir ada ujian nasional sebagai penentu penerima universitas. Nah, kebanyakan siswa mahasiswa gitu yang nilainya di bawah rata-rata, kita bisa memfokuskan mengikuti atau pelatihan sebagai penentu untuk diterimanya di universitas tersebut. Nah, kita bisa lihat tahapan-tahapan sistem pendidikan di negara Yunani ini. Nah, adapun kurikulum yang diampu di negara Yunani. Nah, pada tahun 2022 kurikulum berkaitan dengan di Yunani, kurikulum yang diterapkan adalah kurikulum nasional. Namun pada tahun 2022 kurikulum nasional terdapat revisi. Nah, tujuannya itu untuk memberlakukan kurikulum yang berfokus kepada siswa dan kesejahteraan mereka. Nah, kurikulum ini berfungsional dan terbuka terhadap tantangan sosial sehingga siswa tumbuh menjadi manusia yang kreatif dan warga negara yang aktif. Nah, di sini ada pun kelebihan dan kekurangan mengenai sistem pendidikan di negara Yunani, yang dimana pastinya itu kalian akan memilah dan memilih untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Nah, di sini kita bisa memfokuskan kelebihan dan kekurangan kita. Yang pertama ataupun membandingkan kelebihannya, misalkan fokus pada pengembangan individu. Nah, yang kedua dasar filsafat yang kuat. Yang ketiga pentingnya keterampilan berbicara dan berdebat. Yang keempat menghasilkan banyak ilmuwan dan filsuf atau filsafat. Nah, di sini seperti yang dianjurkan, fokus pada pengembangan individu itu seperti kurikulum di Yunani ini sangat menekankan pada pengembangan individu secara menyeluruh, baik itu fisik maupun intelektual. Nah, hal ini dalam sistem pendidikan di Yunani mengutamakan fisik dan militer, serta Athena yang lebih fokus pada intelektualitasnya dan demokratis. Nah, yang berikutnya ada dasar filsafat yang kuat. Yang dimaksud pendidikan Yunani ini sangat dipengaruhi oleh filsafat atau melahirkan banyak pemikiran seperti yang tadi itu bisa disebut Plato, Aristoteles, dan yang memberikan kontribusi signifikan. Nah, yang ketiga pentingnya keterampilan berbicara dan berdebat, yang dimana kita itu melatih siswa untuk berpikir secara lebih kritis dan menganalisis juga menyampaikan pendapat secara baik. Nah, yang terakhir menghasilkan banyak ilmuwan dan filsuf. Nah, yang dimaksudnya itu melahirkan banyak ilmuwan dan filsuf yang karyanya masih relevan hingga saat ini, menunjukkan bahwa kurikulum di Yunani ini memiliki dasar yang kuat dan efektif. Nah, dengan selain dari kelebihan ini juga difokuskan untuk kekurangannya. Bagaimana sih sistem pendidikan di Yunani ini dengan kekurangannya itu seperti apa? Nah, kita simak. Di sini kurikulum kelebihan dan kekurangan di Yunani itu, yang pertama di kekurangan itu terbatas pada kelas tertentu, yang dimana pendidikan di Yunani kuno ini tidak terbuka untuk semua kalangan atau hanya anak-anak dari keluarga kaya dan juga bebas. Nah, yang memiliki akses ke pendidikan formal. Nah, yang kedua ada kurangnya penekanan pada ilmu pengetahuan alam. Nah, di sini lebih difokuskan pada filsafat, sastra, dan retorika atau ilmu pengetahuan alam. Kurang mendapatkan perhatian yang cukup. Nah, di sini yang nomor 3 itu terlalu mengandalkan hafalan. Nah, yang dimaksud dengan ini adalah metode pembelajaran di Yunani itu seringkali mengandalkan hafalan-hafalan teks yang klasik atau yang kuno. Nah, hal ini juga kan mendorong siswa untuk kita berpikir secara kritis dan juga ide yang kreatif gitu. Nah, yang keempat adalah kurang inklusif, yang dimana kurikulum Yunani tidak inklusif dan tidak mempertimbangkan perbedaan individu. Semua siswa diharapkan untuk mengikuti standar yang sama tanpa adanya penyesuaian. Selanjutnya ada presentase anggaran pendidikan. Pada tahun 2021 ini, sistem pemerintahan di Yunani membelanjakan 4,1% untuk pendidikan yang berada di bawah rata-rata UE sebesar 4,8%. Pemerintahan juga membelanjakan 7,1% dari total belanja pemerintahan umum untuk pendidikan, yang berbeda di bawah rata-rata UE sebesar 9,4%. Nah, di sini biaya pendidikan di negara Yunani ini menghabiskan sebagian besar uang
uang mereka untuk pendidikannya. Pada tahun 2019 itu negara Yunani ini menggunakan sekitar 4,9% dari total ekonominya mereka. Nah, selain itu juga pemerintah menggunakan 6,9% anggarannya untuk jenjang pendidikan yang lebih rendah dari rata-rata 10,6% untuk semua anggaran di Yunani. Nah, jumlah uang yang dibelanjakan untuk setiap siswa juga berbeda-beda. Namun, rata-rata negara Yunani menghabiskan sekitar sebesar 11.990.000 per siswa dari setiap tahun. Nah, yang selanjutnya ada perubahan kurikulum. Nah, di sini meskipun tidak ada perubahan sebesar pada kurikulum ini, namun dalam skalanya tahunan, namun berproses pembaharuan untuk menyesuaikan kurikulumnya secara bertahap dan terus berulang untuk memastikan bahwa pendidikan di Yunani ini tetap relevan dan berkualitas. Nah, dan juga perubahan kurikulum di Yunani ini tidak dapat ditentukan dengan pastinya karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pastinya proses perubahan kurikulum di Yunani ini dilakukan dengan hati-hati untuk mempertimbangkan berbagai aspek untuk memastikan kualitas pendidikan yang terbaik bagi generasi penerus atau generasi yang akan datang. Nah, setelah itu ada gaji dan tunjangan guru dan biaya hidup di Yunani. Pasti jadi penasaran kan, kita bisa melihat gaji guru dengan pendapatan yang tadi sudah kita jelaskan. Nah, di sini ada gaji guru sekolah dasar menengah awal yang gaji pokoknya itu berkisar 800 euro atau sampai 1.200 euro per bulannya atau sekitar 13.530.075 rupiah atau sampai dengan bisa jadi 20.295.112 rupiah. Dan untuk gurunya dengan pengalaman lebih dari 10 tahun akan meningkat dan terus menerus hingga saat ini. Nah, untuk per bulannya itu sekitar 1.200 euro atau hingga 1.500 euro. Nah, kalau untuk guru sekolah menengah atas lebih cenderungnya lebih tinggi dibanding guru menengah awal atau dasar. Nah, di sini mereka memiliki spesialis kisaran yang dimana mereka itu bisa per bulannya mencapai dengan 1.000 euro atau sampai 2.200 euro per bulan. Dan guru universitas atau akademik pun beda lagi. Untuk pengajaran di universitas yang lebih tinggi itu spesialis antara 1.300 euro hingga 2.500 euro per bulan. Dan tunjangan-tunjangannya itu ada di tunjangan pengalaman, tunjangan transportasi dan akomodasi, tunjangan pendidikan dan pelatihan, tunjangan keluarga. Nah, untuk perumahan di sini ada perumahannya itu Athena atau sewa apartemen satu kamar sekitar 400 hingga 700 euro. Nah, di pinggiran kota ini biaya sewa lebih rendah sekitar 300 sampai 500 euro. Dan di kota kecil itu sewa apartemen satu kamar di kota kecil itu sekitar 200 hingga 400 euro. Nah, selain itu kebutuhan sehari-hari dengan pangan atau makan belanja bulanan sekitar 200 hingga 300 euro per bulan untuk satu orang biaya hidup di negara Yunani. Nah, untuk makanan di restoran sederhana bisa menghabiskan sekitar 8 sampai 15 euro per orang. Nah, untuk transportasi di negara Yunani atau di Athena, tiket umum transportasi per bulan itu sekitar 30 euro. Bisa bayangkan kita biaya yang lain-lainnya itu dengan tagihan utilitas seperti listrik, udara, dan internet sekitar 100 sampai 150 per bulan atau bisa dengan tunjangan-tunjangan yang lainnya. Dan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan.